Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di sini akan mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kami mata kuliah Desain Analisis Algoritma tentang Dynamic Programming. Namun yang pertama kali saya akan memperkenalkan diri saya dan teman-teman anggota kelompok saya. Saya sendiri Iqbal Rizky Ramadan dengan NPM 19351033. Lalu ada Afrila Wulandari, Anissa Salsabila, Putri Duandini, Ferry Hendrawan, Ilham Kasara Intan, Muhammad Ihsan Purba, Muhammad Ihsan Adli, Muhammad Farel Azansyah, Ramadhani Saputra, dan Reski Rizal. Baiklah, itulah anggota dari kelompok 1. Nah, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja untuk penjelasannya akan saya berikan kepada Anissa. Pada Anissa saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dan fungsi dari program dinamik. Program dinamik yaitu metode pemecahan masalah dengan cara menguraikan solusi menjadi sekumpulan langkah atau tahapan. Sedemikian sehingga solusi dari persoalan dapat dipandang dari serangkaian keputusan yang saling berkaitan. Fungsinya adalah berguna untuk menyelesaikan tentang masalah optimasi, baik mencari nilai terbaik, minimal, maksimal, serta solusi. Ini akan disampaikan oleh Dini. Pada Putri kami persilahkan untuk menjelaskan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan yang pertama itu yaitu mengoptimalkan penyelesaian suatu masalah tertentu yang diuraikan menjadi sub-sub masalah yang lebih kecil yang terkait satu sama lain dengan tetap memperhatikan kondisi dan batasan permasalahan tersebut. Yang kedua, proses pemecahan suatu masalah yang kompleks menjadi sub-sub masalah yang lebih kecil, membuat sumber permasalahan dalam rangkaian proses masalah tersebut menjadi lebih jelas untuk diketahui. Lalu yang ketiga, pendekatan dinamik programming dapat diaplikasikan untuk berbagai macam masalah pemrograman matematik, karena dinamik programming cenderung lebih fleksibel daripada teknik optimasi lain. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Afrilia Wulandari. Baiklah, selanjutnya yaitu kekurangan. Penggunaan dinamik programming jika tidak dilakukan secara tepat akan mengakibatkan ketidakefisien biaya maupun waktu. Yang kedua, karena dalam menggunakan dinamik programming diperlukan keahlian, pengetahuan, dan seni untuk merumuskan sesuatu masalah yang kompleks, terutama yang berkaitan dengan penetapan fungsi transformasi dari permasalahan tersebut. Selanjutnya, Baiklah, di sini saya akan melanjutkan bagian karakteristik. Permasalahan dibagi menjadi stage dengan keputusan diperlukan pada tiap stage. Tiap stage punya nomor stage berhubungan dengan awal dari stage. Lalu hasil dari setiap stage ditransformasikan pada stage yang lainnya. Prosedur penyelesaiannya dirancang untuk mendapatkan hasil yang optimal. Lalu hasil optimal dari suatu stage tidak berhubungan dengan stage sebelumnya. Yang terakhir itu ada prosedur penyelesaiannya diawali dari stage terakhir. Baiklah, akan dilanjutkan oleh Ferry. Ya, baiklah, keempat, konsep dasar. Next. Konsep dasar ini dibagi menjadi 6. Yang pertama itu ada dekomposisi. Dekomposisi ini persoalan dinamik programming dapat dipecah-pecah menjadi sub persoalan atau tahapan yang lebih kecil dan berurutan. Setiap tahap disebut juga sebagai titik keputusan. Setiap keputusan yang dibuat pada suatu tahap akan mempengaruhi keputusan-keputusan pada tahap berikutnya.
Lalu yang kedua status. Status adalah kondisi awal dan kondisi akhir pada setiap tahap, di mana pada tahap tersebut keputusan dibuat. Status akhir pada sebuah tahap tergantung keadaan status awal dan keputusan yang dibuat pada tahap yang bersangkutan. Status akhir pada suatu tahap merupakan input bagi tahap. Yang ketiga, variabel, keputusan dan hasil. Keputusan yang dibuat pada setiap tahap merupakan keputusan yang berorientasi kepada return yang diakibatkannya tingkat maksimal atau minimal. Selanjutnya akan dibaca oleh Farel. Oke, lanjut ke konsep dasar 2. Yang keempat, fungsi transisi. Fungsi transisi menjelaskan secara bagaimana tahap-tahap saling berhubungan. Fungsi ini berbentuk fungsi hubungan antar status pada setiap tahap yang berurutan. Yang kelima yaitu optimasi tahap. Optimasi tahap dalam dinamik programming adalah menentukan keputusan opsional pada setiap tahap dari berbagai kemungkinan nilai status inputnya. Yang keenam, fungsi rekursif. Fungsi rekursif biasanya digunakan pada berbagai program komputer, di mana nilai sebuah variabel pada fungsi itu merupakan nilai kumulatif dari nilai variabel tersebut pada tahap sebelumnya. Selanjutnya yang akan disampaikan oleh Iksan Purba. Baiklah, selanjutnya yaitu prinsip optimalitas. Pada programan dinamis, rangkaian keputusan yang optimal dibuat menggunakan prinsip optimalitas. Pada prinsip optimalitas, jika solusi total optimal, maka bagian solusi sampai tahap kekal juga optimal. Lalu, prinsip optimalitas berarti bahwa jika kita bekerja dari tahap K ke tahap K tambah 1, kita dapat menggunakan hasil optimal dari tahap K tanpa harus kembali ke tahap awal. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ilhama. Baiklah, saya akan lanjutkan prinsip optimalitas. Prinsip optimalitas terdiri dari 6 yang sudah dibaca oleh Ihsan tadi. 3 ongkos pada tahap K tambah 1 sama dengan ongkos yang dihasilkan pada tahap K. Tambah ongkos dari tahap K ke tahap K tambah 1. Dengan prinsip optimalitas ini dijamin bahwa pengambilan keputusan pada suatu tahap adalah keputusan yang benar untuk tahap-tahap selanjutnya. Pada metode greedy hanya satu rangkaian keputusan yang pernah dihasilkan. Sedangkan pada metode program dinamis lebih dari satu rangkaian keputusan. Hanya rangkaian keputusan yang memenuhi prinsip optimalitas yang akan dihasilkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Langkah perkembangan. Langkah pengembangan ada 4. Pertama, karakteristikan struktur sosial optimal. 2, didefinisikan secara rekursif nilai solusi optimal. 3, hitung nilai solusi optimal secara maju dan mundur. 4, konstruksi solusi optimal. Ya, kemudian ada kasus-kasus yang akan saya dan Ramadhani Saputra akan sampaikan. Untuk kasus pertama yaitu memoization, yaitu akan dijelaskan oleh Ramadhani Saputra. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang memoization. Memoization sendiri adalah teknik optimalisasi yang digunakan untuk mempercepat program komputer dengan cara menyimpan hasil dari pemanggilan fungsi dan mengembalikan hasil yang tersimpan tersebut ketika input atau argumen yang sama digunakan lagi saat pemanggilan fungsi tersebut. Di sini, memoization ada yang digunakan secara top-down. Yang secara top-down metode ini memulai dengan submasalah pada level tertinggi atau submasalah yang paling dekat dengan masalah utamanya.
dan kemudian secara rekursif akan memanggil submasalah selanjutnya di level yang lebih bawah dan begitu seterusnya. Di sini dapat dilihat ada program yang telah dibuat dan di sebelahnya ada program yang jika diibaratkan menjadi sebuah pohon. Baik, itu penjelasan dari saya kembalikan ke Ihsan Adli. Baiklah, selanjutnya yaitu ada tabulations. Di sini tabulations merupakan sebuah case yang approach-nya bottom up, yaitu menyelesaikan base case terlebih dahulu, kemudian mengarah ke prioritas case teratas. Ini masuk prioritas case teratas di sini dalam codingan di samping, yaitu sepertinya pip n, karena kita akan disuruh untuk menghitung n-nya. Di sini sudah dimasukkan base case-nya, kemungkinan base case-nya itu multiply fm, power fm, f, dan n. Dan n sendiri sudah dilakukan perhitungannya. Mengapa disebut bottom up? Karena dia menyelesaikan dari kasus terbawah, kemudian mengarah ke atas. Atau prioritas case teratas. Dan kemudian ada knapsack rekursif. Nah, kasus knapsack ini sangat umum digunakan pada dynamic programming karena beberapa dynamic programming yang digunakan menggunakan value, weight, dan capacity. Yang dari sini knapsack menggunakan weight dan value sebagai variabel. Capacity, weight, dan price. Di sini diinputkan pada page-nya 134, price 50, 20, 150, 100, N-nya 4, kapasitinya 7. Kemudian di sini akan dihitung kemungkinan harga tertinggi atau harga terendah yang akan dicari, kemudian didapatkan hasilnya yaitu 400. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu saja hasil dari tugas kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.